sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahagia ikhwah, guru-guru hadir bersama kita, dan guru-guru ini adalah teladan bagi umatnya, karena senantiasa istiqamah sholat berjamaah di masjid, terutama di waktu subuh. Bersama Ustadz Huda dari kita Masjid Al-Amr Bitaqwa ya Bang ya. Berapa tahun kita Bang ya? Dari awal tahun, di bawah tahun 2000 malah ya. Tahun 95 kita naik mobil kecil bertiga sama Ustadz Syukur. Allahu Akbar. Beliau dari Muhammadiyah ya. Allahu Akbar. Walaupun beliau tidak berkunut, kita berkunut. Asik kan? Nah, inilah orang beriman. Akrab Arifin malah sama beliau. Arifin juga dulu ibtidaiyahnya juga Muhammadiyah. Allahu Akbar walillahil hamd. Perbedaan yang tidak penting, yang tidak pokok, membuat kita tetap bersaudara dan saling cinta karena Allah sampai sekarang. Dan cinta masjid. Ustadz Maulana ini imam kita. Nama beliau Jalaluddin. Arifin lebih suka manggilnya Maulana. Sejak awal pertemuan dengan beliau suaranya indah sekali bersama Ustadz Syurur. Ini dai cilik Muhammad Azka Najhan. Ini anak pulang tanah suci hamil, Bang Fatah hamil. Makanya Azka Najhan. Lebih suci, Najhan sukses. Allahu Akbar. Terima kasih guru-guru, ikhwatal iman semua. Ikhwah fillah, cahaya hati yang insya Allah hatinya semua diberi cahaya oleh Allah. Cahaya hidayah Allah Jalla Jalaluh. Kali ini kita akan mengkaji keluarga sakinah. Tentu tidak asing lagi bersama Ustadz Hudanus Sidik, karena beliau TKS, ya, pembina titian keluarga sakinah. Kita mulai dengan Taujih Rabbani lebih dahulu. Simak. Kalau Al-Quran dibacakan seakan Allah bicara langsung dengan kita. Dan tak kala kita menyimak, disitulah syifa rahmah, obat buat jasmani dan rohani kita. Surah Ar-Rum ayat 21. Silakan di rumah dimanapun menyaksikan ini, buka surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim.
Sebagian dari tanda keagungan Allah adalah Allah telah menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketenangan hidup bersamanya. Allah tanamkan kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh adanya hidup berpasangan suami istri menjadi bukti adanya kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar walillahil hamd. Segera kita nikmati nasihat guru kita Ustaz Danul Sidiq. Silakan Ustaz. Para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, bersyukur kepada Allah di pagi hari yang telah penuh barokah ini. Semoga menghantarkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, wafat husnul khatimah. Para pemirsa hadirin sekalian, setiap manusia yang berkeluarga tentunya selalu mendambakan rumah tangganya itu bahagia, dunia, wafat, masuk surga. Itulah rumah tangga yang sakinah. Mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Jikalau tidak memahami makna apa itu hidup berkeluarga. Sebuah rumah tangga akan bahagia tergantung bagaimana niat suami atau istri itu. Niatkan nikah itu adalah ladang dakwah yang bernilai ibadah. Kan ladang dakwah maka perlu perjuangan, yaitu sabar dan ikhlas. Tidak ada perjuangan dakwah keberhasilan tanpa sabar dan ikhlas. Karena pada hakikatnya setiap kejadian demi kejadian dalam proses hidup rumah tangga itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk sabar dan ikhlas. Oleh karena itu, nikah itu bukan sekedar sahnya nikah. Jika nikah sekedar sahnya nikah akan mudah. Ada calon suami, calon istri, ada wali, ada saksi, mas kawin dijago sah. Tetapi nikah itu sebagai ladang dakwah benar ibadah maka harus punya ilmu. Maka oleh karena itu di majelis adzikr ada sebuah wadah namanya TKS, titian keluarga sakinah. Sebelum masuk proses pernikahan harus dikasih bekal dulu bagaimana menjadi calon suami, calon istri, calon ibu, dan calon bapak yang islami. Baru proses bagaimana memilih pasangan, bagaimana khitbah, bagaimana nikah, bagaimana hidup rumah tangga yang islami. Harus punya ilmu dulu, karena tidak ada universitas pernikahan. Ada 4 kiat sukses untuk meraih rumah tangga yang sakinah yang dikenal dengan 4T. 4T ya Bang? Ya. T pertama takwa, T kedua tajir, T ketiga tampan atau cantik, T keempat turunan. Apa itu takwa? Karena hadis dinyatakan bukan muslim itu nikah karena agamanya niscaya hidupmu akan sukses, akan selamat. Karena agama ditekankan maka pertama harus takwa, wajib ini. Takwa ada 5 unsur. Pertama, agamanya harus Islam. Beda agama pernikahan tidak sah. Fatwa Majelis Ulama nomor 4 Munas ke-7 garis miring MUI garis miring angka 8 garis miring 2005
menyatakan bahwa pernikahan beda agama, laki-laki dan atau perempuan tidak sah. Yang kedua, akidahnya harus benar. Karena banyak orang ngaku Islam, akidahnya melenceng, yang disebut dengan kanker tauhid. Masih percaya kepada dukun, paranormal, orang pintar, ahli spiritual, isim, jimat dan sebagainya. Malah hari pernikahannya nanya ke anu dulu. Hari baik, hari apa? Yang wanita lahirnya hari apa? Yang perempuan hari apa? Oh ini, yang laki-laki Rebu Legi, Rebu 7 Legi 5 12. Yang perempuannya Sabtu Pahing, Sabtu 9 Pahing 9 18. Jangan nikah dengan wanita yang jumlah harinya lebih banyak, nanti kamu disuruh-suruh nyuci. Tidak akidah ini. Apa iki? Apa ini? Ini penting sekali. Kalau akidahnya kokoh, maka tatkala dia berhasil akan bersyukur, tatkala ada ujian dia akan bersabar. Ini akidah sukses, ini penting. Yang ketiga, harus melaksanakan sholat, istiqomah sholatnya sesuai dengan sunnah, di masjid, di luar, di mana. Yang keempat, harus bisa baca Quran. Bagaimana ya akan sholat dengan baik kalau tidak bisa baca Quran? Nabi ingatkan, nawiru buyutakum qiraatul Quran dan sholat. Hiasilah rumah tanggamu dengan baca Al-Quran dan sholat. Dengan baca Al-Quran maka Allah akan berikan dua kekuatan, yaitu hudan, petunjuk, dan syifa, obat. Yang kelima, ciri orang yang bertakwa adalah laki-laki atau perempuan calon suami istri adalah senantiasa bertarbiyah, punya guru. Hidup tanpa guru akan terombang-ambing, merasa keakuannya tinggi. T yang kedua, tajir. Penting ini. Apa itu tajir? Bukan harta, karena Nabi ingatkan, jika kalau nikah hanya karena kekayaannya, tunggulah aku miskinkan. Tajir sesungguhnya ada 5 minimal. 1, sehat. Sehat adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, punya keahlian, skill, keterampilan, tetap berpenghasilan dan tetap bekerja. Bukan bekerja tetap, bukan penghasilan tetap, tetap bekerja dan tetap berpenghasilan, berkreatif, inovatif dan produktif. Yang ketiga, punya visi dan misi yang jelas, itulah kekayaan. Yang keempat, pandai bergaul, banyak teman, mengundang rezeki. Yang kelima, pemaaf. Pemaaf itu kekayaan rumah tangga. Kalau tidak punya jiwa pemaaf, miskin, berbahaya. Dan separuh persoalan diselesaikan dengan dimulai, maafkan aku sayang, aku yang salah. Separuh selesai, sudah masalah. T yang ketiga, tampan atau cantik. Kalau dibawa kemana-mana nggak memalukan. Dibawa arisan, bawa pengajian, takziah nggak memalukan. Apa itu tampan? Bukan fisik semata. Kan ukuran sakinah itu tampan, bintang film nggak akan cerai. Tampan yang sesungguhnya adalah akhlak yang rupawan sehingga tampak menawan. Allahu Akbar. Cirinya 5 juga. Wah, cerita 5 ini. 1, suami istri senantiasa senyum, salam, menyapa, sopan dan santun. Allahu Akbar. Luar biasa. Yang terakhir, turunan orang baik-baik, pipit-pipit, dan harus tahu kita orang tuanya. Siapa orang tuanya? Di mana rumahnya? Apa agamanya? Apa pekerjaannya? Yang kelima, di mana tinggal orang tua itu, bermasalah atau tidak? Inilah 4 kiat dengan 4 T. Allahu Akbar. Tapi jangan khawatir, tampan cantik relatif. Secantik-cantik manusia, monyet jantan tidak naksir. Setampan laki-laki, monyet betina tidak naksir. Relatif. Maka itu kalau sudah cinta karena Allah, apapun yang terjadi pada keluarganya, ia akan menyayanginya karena Allah. Ini ada karena istrinya udah terlalu gemuk, terlalu besar, akhirnya dia nggak mau lagi bawa ke pengantin kecuali takjiah. Orang meninggal baru dibawa istrinya. Allahu Akbar. Ikhwah fillah rahimakumullah.
Karena itu nikah bukan sekedar hasrat biologis, apalagi hanya untuk menunjukkan status sosial. Tidak. Nikah bagi orang beriman, tadi kalimat yang Arifin langsung tulis, sebagai ladang ibadah, amal saleh, dan dakwah. Nikah itu ibadah, ikhwah. Faqadis ta'mala nisfaddin falyatakillah nisfah. Saat dia ijab kabul, ia meraih separuh nilai agama. Jadi tinggi sekali, besar sekali nilainya di hadapan Allah. Falyatakillah nisfah, karena tugasnya menjaga separuhnya lagi. Nikah bukti dia cinta kepada Allah, bukti cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikah sunnati, nikah itu tradisiku, sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan nikah, dia bukan umatku. Karena itu orang yang nikah gagal dalam keluarga, berkeluarga, lebih baik daripada yang tidak mau nikah. Karena itu nikah adalah amal yang mulia. Allahu Akbar. Sayang lagi-lagi terbatas waktu ya Ustaz. Insyaallah tidak sampai di sini saja, kita akan lanjutkan terus. Dan Arifin mengucapkan terima kasih. Ini anak Arifin megang-megang, karena anak Arifin paling senang ngumpulin amal begini, 100 rupiah untuk pesantren Az-Zikra, Masjid Az-Zikra. Ini menjadi amal jariah, lentera di alam kubur, cahaya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Terima kasih ikhwah amal jariahnya. Dan jangan lupa zikir kita di Masjid Az-Zikra tanggal 3 Safar ya. 3 Safar 5 Januari. Insyaallah 5 Januari Ahad seperti biasa. Jangan lupa, karena puluhan ribu jamaah kemarin sudah ditunda setengah jam pun jamaah masih berdatangan. Maafkan kami. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.